Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di acara Icon Talk. Ya, alhamdulillah kita bisa bersama di acara ICEP ya. Jadi kita punya komunitas ICEP atau International Community EFT Practitioner yang setiap Senin dan Rabu kita mengkaji beberapa para praktisi untuk sedekah ilmu, ya, sharing bareng, kita belajar bareng. Dan saya tak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Apa kabar semuanya? Kalau di EFT saya sehat, alhamdulillah, saya sehat, saya sukses, bahagia. Ya, ini cara kita mensyukuri nikmat ya. Iya, ini kajiannya kali ini yang sangat menarik banget. Bapak Ibu saudara sekalian ya, yang dimuliakan Allah. Bersama kali ini ada tokoh wanita itu ya, yang menginspirasi nanti insya Allah kita, yang punya talenta banyak banget itu, kalau saya hitung luar biasa ini. Alhamdulillah ya, bersyukur kita ketemu beliau. Beliau ini kegiatannya luar biasa rupanya, banyak ya, dari 2020 masa pandemi aja malah sibuknya luar biasa. Ini boleh saya salah satu bisa saya sampaikan dari beliau ini adalah 2020 ini sebagai trainer dan admin akademik DPP Evendo ya, Asosiasi Industri Event Indonesia, jadi kayak IO gitu ya. Kemudian juga manajemen Gratefulness Ancol ya. Kemudian direktur pengembangan bisnis Viara Learning Center, kemudian associate Panther Wise Corporation, juga direktur pengembangan bisnis PT Sirkah Koneksi Sejahtera. Beliau juga sebagai komisaris CV Bangun Usaha Bersama, dan beliau direktur operasional PT Bedanka Irreducible Indonesia. Beliau memiliki beberapa sertifikat, ada 11 nih certified-nya ya. Salah satunya EFT beliau ya. Ini nggak lepas karena memang ilmunya EFT. Nama aslinya ini Hajah Cahyaning Kartika Devi, tapi beliau akrab dipanggil Vivi Kartika Devi. Kami silahkan Bu Vivi, selamat datang untuk acara ini. Silahkan. Terima kasih Dok Agus. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi udah salam, aku pengen salam sekali lagi. Salam sehat, sukses, bahagia. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dihaturkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan sahabat beliau serta umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Icon Talk, terkhusus pada gurunda saya yang saya muliakan, Bapak Edi Iskandar. Beliau nggak ada ya, mudah-mudahan mendengarkan saya. Lalu saya juga terima kasih sama coach saya, Dr. Enda, Dr. Agus, yang telah memberikan kesempatan sama saya untuk berbagi dalam sesi Icon Talk malam ini. Sungguh suatu kebersyukuran yang dalam bagi saya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada guru sekaligus mentor saya, Bapak Nyoman Indra Permana. Beliau sudah ada belum nih? Serta suami saya, Bapak Wari Dewandaru. Alhamdulillah beliau bisa hadir malam ini, nonton saya. Jarang-jarang dia bisa nonton saya. Atas segala dorongan, bimbingan, dan supportnya pada saya. Saya juga mohon izin keikhlasan Bapak Ibu untuk menerima dan mengizinkan saya berbagi pada malam hari ini. Baik, saya share screen dulu.
Sudah terlihat ya? Oke, sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Izinkan saya tadi Dok Agus sudah kok nggak bisa klik ya. Wait. Sudah ada kupu-kupunya ya. Muncul juga akhirnya. Tadi Dok Agus sudah memperkenalkan saya. Terima kasih Dok Agus. Saya mau kenalin diri lagi, izin. Saya Vivi Kartika Devi. Saya adalah hamba Allah yang sedang dan akan terus belajar menjadi manusia yang baik dan semakin baik demi menggapai ridhonya Allah, dan insya Allah hingga saya wafat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lahir 47 tahun yang lalu, masih balita kalau saya bilang ya, di bawah 50 tahun. Kalau balita itu tuh lagi lucu-lucunya gitu, lagi gemes-gemesnya gitu ya. Ya, alhamdulillah saya berhasil lulus S1 dari Fakultas Teknik Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan IPK yang ya sangat memuaskan. Bukan pamer, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena bagi saya itu adalah sebuah keajaiban. Mengingat saya di zaman itu kuliah aja sering nitip absen. Jangan dicontoh ya, Bapak Ibu. Di sini ada sahabat saya, Mas Baban. Itu beliau tahu banget tuh, kenal banget sama saya dari zaman kuliah. Alhamdulillah profesi saya seorang entrepreneur sekaligus ibu rumah tangga. Alhamdulillah dikaruniai satu orang putri, baru saja tanggal 18 kemarin berusia 21 tahun, dan baru saja bulan lalu berhasil lulus sidang sarjana S1. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, aku pamer-pamer dikit. Soalnya bangga kan punya anak yang lulus. Ya, alhamdulillah saya telah 21 tahun bermuamalah dan mengabdikan diri pada dunia industri kreatif dan CSR atau Corporate Social Responsibility, dan sekarang sedang dalam proses berhijrah ke dunia pemberdayaan, terkhusus UKM Syariah. Bapak Ibu mohon abaikan saja daftar sertifikat yang saya tulis ini. Namun sebenarnya alhamdulillah semua sertifikasi tersebut diamanahkan Allah pada saya semua di tahun 2020. Betul-betul bagi saya ini adalah sebuah berkah pandemik ya. Bagi saya bukan soal sertifikasinya sih sebenarnya, namun seberapa besar kebermanfaatan dari ilmu-ilmu yang diamanahkan Allah kepada saya melalui guru-guru, orang-orang hebat yang menjadi perantara penyampai ilmu Allah. Jujur Bapak Ibu, niat awal saya belajar adalah untuk program self-development saya, untuk personal use ya buat saya sendiri. Tapi pada Allah seiring berjalan waktu, alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk mulai membagikan ilmu-ilmu tersebut. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Baik Bapak Ibu, saya mulai paparan saya. Ada kupu-kupu terbang, muter-muter. Topiknya, kenapa saya menamai topik ini The Miracle of Gratefulness. Saya ingin membagikan pengalaman saya, bagaimana formula dan kedahsyatan keajaiban dari bersyukur. Karena saya berharap formula yang telah saya praktekkan sendiri ini dapat bermanfaat juga untuk kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak Ibu, qadarullah dalam 2 tahun terakhir ini saya baru menemukan apa makna kehidupan yang sesungguhnya. Kebayangkan umur 47 tahun, di umur 45 baru menemukan apa yang namanya makna kehidupan yang sesungguhnya. Alhamdulillah sih masih dikasih kesempatan ya sama Allah. Ini karena saya suka sama kupu-kupu, jadi saya mengambil analogi cerita kupu-kupu nih Bapak Ibu. Pas banget sebenarnya konsep butterfly ini di tahun 2019
saya dapat dari guru saya Ustadz Nasrullah. Nah, ini kisahnya. Ini kisah saya. Jadi selama kurang lebih 25 tahun, tepatnya setelah saya lulus kuliah S1, fokus hidup saya adalah bagaimana caranya saya bisa sukses. Itu obsesi. Nanti saya kasih lihat ya Bapak Ibu, konsep sukses saya yang dulu itu seperti apa. Ibaratnya kupu-kupu ini yang ada di sini. Kursor saya kelihatan kan ya. Kupu-kupu ini adalah parameter achievement saya waktu itu. Jadi yang saya lakukan hari demi hari di waktu itu adalah memperdalam semua teknik-teknik, cara-cara gitu ya. Untuk menangkap kupu-kupu. Karena saya suka main sama kupu-kupu. Saya senang banget ketika saya bisa menangkap, kemudian saya bermain kupu-kupu. Sehingga fokus saya pada saat itu adalah bagaimana saya bisa punya jaring, bagaimana cara saya mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu itu kayak kesenangan, proyek, job, ya namanya pengusaha ya. Kalau dapat proyek tuh senang banget ya, sama kayak kita dapat kupu-kupu. Saya tuh dapat kupu-kupu, senang tuh main. Terus gimana menangkap kupu-kupunya? Setelah ditangkap, kupu-kupunya dimasukin ke wadah. Pertama wadahnya kecil. Terus habis itu saya gedein tuh jaringnya. Makin gede, makin terampil kan tekniknya. Terus makin banyak kupu-kupu yang diperoleh. Mulai dari wadah kecil sampai saya bikin sangkar jadi tambah besar, dibangun sangkar besar. Makin banyak menampung kupu-kupu. Nah, ini koleksi kupu-kupu saya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Achievement saya dan perusahaan saya sampai tahun 2019, alhamdulillah omset sudah belasan miliar, cabang perusahaan di 4 provinsi, ratusan karyawan, disegani mitra kerja, bahkan pejabat, karena kami, event organizer kami ya, event management kami, banyak menghandle kegiatan-kegiatan pemerintahan juga. Bahkan pada saat Bapak Presiden Jokowi beberapa kali kesempatan juga pernah kami tangani gitu. Kepala-kepala negara internasional dan lain-lain. Pokoknya saya merasa pada saat itu ya sangat sudah berhasil lah. Bisnis saya tuh sangat berhasil. Alhamdulillah. Terus mulai deh koleksi rumah, saya tanam kelapa sawit, saya beli kantor. Terus kalau cewek tuh kan senangnya tas-tas gitu ya, beli tas branded. Nggak penting banget deh pokoknya. Terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada lagi nih kalau kita pernah belajar ya waktu itu sama Pak Edi, ada dimensi 2S 4K gitu ya. Ada tuh yang namanya dimensi sosial. Nah, secara sosial pun juga alhamdulillah pada saat itu saya cukup populer di zaman itu ya, sampai 2019 itu. Ya, pertanyaannya setelah ada ribuan kupu-kupu di dalam sangkar saya, segitu banyak achievement yang saya dapatkan. Terus saya ingin bermain nih ceritanya sama satu kupu-kupu. Pasti saya harus buka kan sangkarnya. Bisa kebayang perasaannya gimana. Pasti galau, khawatir, gelisah, takut kupu-kupu lainnya ikut terbang, hilang. Nah, itu yang kalau saya tuh baru tahu bahwa itu tuh yang namanya adalah kemelekatan. Nah, itu yang saya alami hari demi hari. Sebagai entrepreneur pada masa itu kan udah sangat pede tuh kemampuan saya menangkap kupu-kupu. Saya belum punya jaring besar, saya beli jaring besar, pokoknya sangkar besar dan lain-lain gitu kan. Saya merasa keahlian saya juga sudah teruji, ribuan kupu-kupu berhasil saya tangkap. Tapi apa hati dan pikiran saya tenang pada masa itu? Gak, Bapak Ibu. Yang ada tuh, saya masih sering terharu kalau ingat. Ada
hampir setiap hari tuh rasa khawatir, rasa cemas, takut kehilangan. Hingga pada suatu ketika Allah mengingatkan saya dengan kuasanya. Qadarullah, saya lupa menutup pintu sangkar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ting! Kupu-kupu itu semua pergi. Cuma tersisa sedikit sekali. Belum selesai masa ujian yang saya hadapi, masuk era pandemi. Dan kupu-kupu yang tersisa pun habis. Saya yakin mungkin bukan hanya saya ya yang mengalami kondisi seperti ini, tapi mungkin banyak juga yang punya pengalaman kurang lebih sama dengan saya. Ya, sulit ya untuk dilukiskan dengan kata-kata gitu. Sekarang setelah 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun ini sudah berjalan, baru bisa saya bercerita dengan tanpa menangis. Kalau dulu waktu pertama kali saya mengalami peristiwa itu, boro-boro bisa cerita kayak gini, yang ada nangis bombay, benar-benar saya karena sangat-sangat terpukul saya pada saat itu. Gak nyangka banget. Apa reaksi saya pada saat itu? Gangguan emosional, itu banget, jelas. Shock, kaget. Why me? Kenapa saya? Apa salah saya? Saya merasa bahwa saya tidak pernah menyakiti seseorang. Saya tidak pernah saya merasa saya nggak pernah nipu orang. Kenapa saya kemudian dizolimi? Kenapa ini terjadi pada saya? Pada kami, apa salah kami? Apa salah saya? Nggak terima, deny. Karena saya nggak merasa bersalah pada saat itu. Kemudian sedih. Sedihnya tuh apa ya? Kayak lebih kepada saya tuh merasa bahwa saya tuh mengecewakan banyak orang. Saya merasa banyak mematikan banyak harapan. Harapan keluarga saya, anak saya, orang tua saya, karyawan-karyawan dan keluarganya. Wah, benar-benar nggak bisa terlukis dengan kata-kata deh. Lalu kemudian kerennya lagi nih, Bapak Ibu, partner investasi saya tuh berlomba-lomba meminta kembali modalnya. Bayangin Bapak Ibu. Mulai dari yang caranya manis sampai ekstrim. Investor-investor, karyawan-karyawan, subkontraktor, yang ibaratnya selama 20 tahun perusahaan kami itu telah memberi banyak keuntungan ya bagi mereka ya. Maaf nih, bukan berhitung nggak sama sekali ya, bukan seperti itu. Tapi pada saat itu saya merasa begini memang. Kok sekonyong-konyong kayaknya berbalik 180 derajat. Dulu beberapa dari mereka tuh bahkan memanggil saya dengan sebutan Ibu Peri. Tapi setelah bangkrut, mereka tuh tega memanggil saya dengan sebutan anjing, babi. Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya harus menceritakan ini bagian dari cerita, abaikan tentang kebun binatang tadi. Sehingga saya tuh merasa marah. Saya merasa, kok begitu ya, kamu perlakuan kalian begitu sama saya, begitu tidak adilnya. Kemudian apa? Saya merasa menyesal dengan keputusan-keputusan yang saya ambil sehingga mengantarkan menjadi peristiwa ini. Lalu kemudian saya menyalahkan diri sendiri, hilang percaya diri, totally lost saya bahkan untuk bicara seperti hari ini atau memberikan training atau motivasi boro-boro. Gak, benar-benar hilang. Percaya diri saya tuh betul-betul hilang. Sampai suami saya tuh yang tabah banget ngadepin saya. Saya khawatir dengan masa depan, bagaimana dengan nasib kami, anak-anak saya, keluarga-keluarga dari karyawan saya yang masih setia bersama saya. Dan timbul nih inferiority complex. Kemarin kita sudah belajar sama Pak Edi tentang inferiority complex. Saya makin tahu, wah itu saya banget tuh dulu gitu. Saya mulai tuh menarik diri dari sosial.
Saya tutup semua sosial media saya. Qadarullah emang saya lupa sama passwordnya. Handphone saya waktu itu hang, terus lupa sama passwordnya. Ya memang jalannya Allah ya. Tapi setelah itu saya nggak ada usaha buat kembali lagi ke sosial media. Betul-betul saya hilang dari peredaran. Saya masuk ke dalam, istilahnya kalau pura-pura tuh saya masuk ke dalam rumah pura-pura tuh dan cuma berani dari dalamnya, ketip-ketip nggak berani keluar. Takut. Yang parah lagi seperti depresi banget juga tuh, putus asa. Saya pernah bilang sama suami saya, gue tuh punya banyak tuh asuransi, lu cariin gue pembunuh bayaran dong. Lumayan kan kalau gue mati asuransi keluar tuh bisa bayarin tuh orang yang pada nagih. Sampai kayak gitu Bapak Ibu. Benar-benar saya astagfirullahaladzim ya kalau ingat, auzubillah min zalik deh itu. Setan mungkin itu memang saya sedang menjadi DOS kalau saya tuh bilangnya ya. Sedang menjadi daerah operasi setan. Auzubillah min zalik, astagfirullah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu saya diselamatkan sama Allah, diangkat saya derajatnya dari, bukan diangkat derajat ya, saya bilang itu dari dalam jurang tuh sekonyong-konyong Allah itu berkenan untuk mengambil saya dari dasar jurang dan ya alhamdulillah hari ini masih tetap sehat, segar bugar, sukses OTW, bahagia insya Allah, harus bahagia terus ya. Kayak saya kalau cerita tentang ini tuh rasanya langsung keringetan gitu loh, Dok Agus. Nah, terus mulai deh timbul tuh sakit kepala lah, GERD lah, nyeri persendian, nafas tuh kayaknya tersengal-sengal, badan lemas. Tiap bangun tidur pagi tuh gini, kok gue masih hidup ya, kenapa sih gue nggak mati aja gitu. Gitu. Parah. Alhamdulillah jangan sampai Bapak Ibu. Nah, sampai di mana tadi kita? Seakan tadi tuh apa ya? Tadi kalau misalnya dilihat nih, kembali sedikit ya. Ada gambar perempuan yang setengah badannya hilang gitu. Nah, itu saya tuh pada waktu itu tuh. Seakan separuh jiwa saya tuh memang benar-benar pergi. Nah, kemudian akhirnya saya punya satu kesimpulan nih Bapak Ibu. Kalau kita cerita tentang butterfly nih ya, butterfly itu ibaratnya adalah rezeki duniawi. Itu ambisi dunia, harta, uang, apalagi tuh, karir, jabatan, pangkat, bisnis, proyek, apa ya nimit lah, kesehatan ya, bahkan status sosial. Itu semua itu benar-benar cuman bersifat duniawi aja gitu ya. Datang kan masuk, kita kumpulin tuh kayak yang tadi saya sampaikan nih, yang pada waktu itu saya alami ya. Kemudian paradigma lama kita itu kecenderungannya ini, Bapak Ibu. Setelah saya perhatikan ya, manusiawi sih memang ya, bagaimana memiliki jaring untuk menangkap sebanyak-banyak kupu-kupu, bagaimana mampu cekatan dan gesit, bagaimana agar kita dapat terampil, bagaimana agar sukses melebihi target, banyaknya kupu-kupu, udah dapat segini maunya tambah lagi. Itu namanya ambisi ya. Ambisi itu memang manusiawi banget gitu. Tapi kan sebenarnya banyak, bahkan ada yang lebih penting dari sekedar itu. Itu pengalaman saya ya Bapak Ibu. Yang ada ya benar itu. Semua itu tuh akhirnya ketika kita fokus kepada sesuatu yang duniawi, itu berpotensi banget jadi kemelekatan. Yaitu timbul rasa cemas, khawatir, posesif, takut, gelisah gitu. Terus rentan sama stres, capek. Akhirnya terus juga ada ya beberapa orang di luar sana gitu yang menghalalkan segala cara, terus nuraninya kekikis. Bahagia sih, tapi kebahagiaan yang semu gitu deh. Terus apa yang saya lakukan?
setelah itu. Setelah masa shock itu sekitar berapa bulan ya, saya kan merasa bahwa ya itu tadi, dengan segala gangguan emosional dan gangguan penyakit fisik yang saya alami itu butuh waktu cukup lama ya untuk bisa pelan-pelan gitu melakukan sesuatu gitu kan, melakukan sesuatu. Dan apa yang dilakukan ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin share satu formulasi yang ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dan atas dasar ilmu-ilmu yang saya terima baik dari ustadz, dari guru-guru, dari ilmu-ilmu kehidupan dan bahkan ilmu yang ini ya apa ya, eksak ya saya bilang ya, yang harus dilakukan, ada yang kita harus lakukan ketika menghadapi situasi ini adalah, saya agak kecilin dikit ya, soalnya nggak kelihatan. Ya, oh dia bisa pindah ke bawah ternyata Pak Agus, Dokter Agus. Saya baru tahu nih sekarang. Yang pertama memutuskan menerima takdir dan bertahan untuk melanjutkan hidup. Itu yang pertama. Kedua, berhenti mencari jalan keluar. Biasanya kalau kita punya persoalan, sibuk. Sama, dulu juga saya begitu. Ada persoalan, sibuk cari jalan keluar. Padahal, apa ya, mencari jalan keluar itu artinya kalau saya ini mengistilahkan ya, jalan keluar itu jalan yang di luar diri. Itu kan bisa saja malah membuat persoalan menjadi semakin rumit, dan biasanya memang itu yang terjadi. Saya ganti tuh yang tadinya sibuk cari jalan keluar, sekarang diganti. Kita ganti ya Bapak Ibu, kita ganti menjadi mencari jalan ke dalam. Kemudian yang ketiga, memilih untuk berani, berdaya, dan tetap bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang keempat adalah memutuskan untuk membebaskan diri dari gangguan emosional dan fisik. Kalau Bapak Ibu lihat highlights berwarna merah dan dengan font yang besar, kenapa memutuskan itu? Karena ternyata, dan bukan ternyata, karena memang inti dari kehidupan itu adalah memutuskan. Kita mau keluar dari persoalan, putuskan bahwa kita memang niat untuk keluar dari persoalan itu. Yang sakit, putuskan untuk sembuh. Karena kalau misalnya nggak diputuskan, bagaimana itu akan bisa berhasil? Program apapun, obat apapun ya bagi yang sakit, nggak bakalan bisa membuat seseorang itu jadi sembuh. Terapi macam apapun, kayak kita ini adalah praktisi EFT. Kalau kita ketemu klien, saya pertama kali tanya dulu sama klien, kamu mau sembuh? Mau? Putuskan, kamu boleh sholat istiqaroh, kamu boleh sholat tahajud dulu, kamu minta sama Allah petunjuk, kamu putuskan dulu kamu mau sembuh. Kamu putuskan dulu kamu mau punya rezeki yang lebih baik. Kamu putuskan. Kamu pilih. Memilih, memutuskan, memilih, dan memutuskan. Hidup adalah soal memilih dan memutuskan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kenapa? Bagaimana? Apa? Kamu dengan siapa? Sedang berbuat apa? Saya jadi ingat lagu ya. Dalam konteks memutuskan menerima takdir dan bertahan untuk melanjutkan hidup, itu kita harus memahami bahwa yang pertama, terima semua terjadi atas izinnya Allah. Seperti kalau dalam kasus saya nih, qadarullah saya bertemu dengan seseorang yang kurang amanah. Qadarullah saya begitu ambisi ingin bisa menuntaskan mega project, dan akhirnya saya menggalang beberapa teman-teman untuk berinvestasi. Qadarullah. Semua itu atas izin Allah.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, temukan secercah harapan. Harapan itu pasti ada. Kalau belum nemu, cari sampai ketemu. Yang ketiga, yakini bahwa keajaiban itu nyata. Dan yang keempat, dan ini adalah yang paling penting, paksain bersyukur. Nanti saya cerita Bapak Ibu ya, kenapa saya pakai kata paksain. Yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Ya jelas, ini sudah semuanya juga kita pasti sudah meyakini ya Bapak Ibu. Masa lalu itu tidak bisa diubah. Masa depan masih bisa diperjuangkan, masih bisa diikhtiarkan. Jadi kalau kita punya persoalan, kemudian kita fokus dengan persoalan itu, gak akan maju-maju. Itu saya alami sendiri. Ya di situ-situ aja, gak kemana-mana. Bahkan semakin mundur, dan ya itu sampai akhirnya putus asa itu. Kenapa? Karena ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti, manusia hidup di dunia ini sama Tuhan itu pasti diuji. Mau pilih mana ujiannya? Mau harta? Mau anak? Mau kalau kemarin saya dapat ilmu tuh dari workshopnya Dr. Edi sama Pak Nyoman, itu ada empat kalau nggak salah. Kehilangan, keluarga, performance, sama satu lagi sakit. Pilih aja mau yang mana empat itu. Tinggal kadarnya kecil atau berat, Allah tuh pasti sesuaikan dengan kapasitas manusianya. Gak mungkin kita itu diuji terhadap sebuah persoalan yang di luar kapasitasnya kita. Semua pasti kena, semua tuh pasti mengalami dan itu berbeda-beda. Nah, tadi masih ingat kan Bapak Ibu saya punya gambar di pertama tentang apa sih namanya sangkar kupu-kupu, terus ada taman kecil gitu kan Bapak Ibu. Alhamdulillah banget. Saya itu nurut sama bapak ibu saya, nenek kakek saya, pokoknya leluhur. Ternyata leluhur saya itu sampai dengan bapak ibu saya itu menurunkan nilai-nilai. Saya yakin juga pasti bapak ibu punya gitu yang namanya value. Value itu yang memang benar-benar basic value yang diturunkan turun-temurun ya. Sehingga kemudian saya harus ketika kita ingin melangkah, ketika ingin move on, kita temukan dulu hope. Karena hope ini yang membuat kita bisa bertahan hidup dan bisa maju. Kalau orang bilang motivasi, kalau saya bilang yang pertama kali ini malah justru harus ada harapan, secercah harapan, cari. Kalau belum ketemu, cari sampai ketemu. Karena itu pasti ada. A glimmer of hope. Apa? Kupu-kupunya masih ada, tamannya kecil. Taman itu saya beri nama Taman Gratefulness. Kenapa? Karena dari nenek moyang dulu saya sampai dengan saya punya anak, saya turunkan juga. Kami selalu diajarkan bahwa apapun yang terjadi, apapun itu, syukuri. Dapat kecil, syukuri. Bahkan dulu nama perusahaan saya B dan K. B dan K itu besar dan kecil. Karena B-nya besar, K-nya kecil. Kenapa? Karena rezeki kecil, rezeki besar, uang kecil, uang besar, pekerjaan kecil, pekerjaan besar, semua tingkat syukurnya harus sama. Harus sama seperti kita merasakan besar. Cuma itu yang ya qadarullah itu yang menyelamatkan kehidupan saya pada saat itu. Saya masih punya taman kecil, masih ada kupu-kupu. Alhamdulillah saya masih punya iman. Seberapa dalam keimanan saya gali kembali. Saya cari lagi dasar-dasar keyakinan saya kepada Allah dan keyakinan saya kepada agama saya. Yang berikutnya adalah cinta. Cinta sejati itu ada di keluarga kecil kita, Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang di luar sana ya, saya melihat ini ada di YouTube ya Pak ya. Insya Allah ya, kalau misalnya nanti jadi tayang tuh, semoga yang menonton saya temukan secercah harapan. Itu ada sakit, putuskan sembuh. Kenapa harus sembuh? Karena ada harapan, ada hope. Hope-nya apa? Keluarga kecil kita. Berikutnya adalah kasih. Kasih itu ada di keluarga besar kita, ada di orang-orang sahabat-sahabat yang masih membersamai kita walaupun dalam kondisi apapun kita, yang masih menerima kita apa adanya, yang masih terus mendampingi dalam keadaan susah maupun senang. Jadikan ini sebagai harapan, sebagai hope untuk bisa melangkah ke depan. Yang berikutnya adalah believe in miracle. Keajaiban itu pasti terjadi pada orang yang berdoa, bersabar, dan percaya. Saya udah berdoa nih. Saya udah berdoa, ya Allah saya minta keajaiban, gini gitu gitu. Tapi kok nggak ada juga keajaiban itu. Sabar bro, sabar. Sabar sis. Karena itu yang juga saya alami. Pernah bahkan gitu saya tuh berkomunikasi sama Allah gitu. Ya Allah, aku udah berdoa, aku udah ini, aku udah itu gitu. Kapan? Pertolongan mana gitu. Terus kata Allah, sabar. Terus kamu yakin nggak kalau kalau Allah akan memberi keajaiban itu? Yakin nggak ya? Percaya nggak ya? Ntar dulu ya. Itu. Makanya tanamkan kembali, yakinkan diri bahwa kita yakin ada keajaiban. Nah, ini yang seru nih. Paksain bersyukur. Bersyukur itu adalah kata-kata yang mudah dikatakan. Thank you, alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillah. Tapi ngomong doang. Itu benar. Bersyukur itu adalah unik ya. Kata-kata yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilakukan. Apalagi bersyukur di saat sulit. Itu sama sekali bukan hal yang mudah. Contoh aja ya misalnya. Contohnya saya kehilangan misalnya harta. Kawan-kawan bilang, sabar ya, Say. Tetap bersyukur ya, Say. Nah, lo enak ngomong. Emang gampang bersyukur gitu. Lo bisa nggak kalau di posisi gue? Kan gitu ya, Ibu. Tapi makanya bersyukur tuh harus dipaksa pada satu kondisi tertentu. Bersyukur itu harus dipaksa banget, harus banget. Caranya gimana? Kalau kata Cak Nun itu bilang, stres, sedih, ujian seperti apapun akan dikalahkan oleh rasa syukur. Betul, ini sangat benar. 2 tahun saya menterapi diri saya sendiri dengan memaksa untuk bersyukur. Apalagi Allah sudah berjanji kan di dalam Al-Quran itu, insya Allah ya saya cari di banyak kajian itu banyak gitu ayat-ayat yang mohon maaf ya Bapak Ibu karena saya adalah Muslim, saya sharing sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Itu banyak sekali yang memang perintah-perintah Allah yang baik yang tersurat maupun tersirat itu mengenai bersyukur. Bahkan bersyukur itu adalah obat. Bersyukur itu adalah jadi ketika kita bersyukur maka Allah pasti akan tambahkan nikmat. Itu janjinya Allah dan yakinlah Bapak Ibu bahwa janji Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Manusia bisa mengingkari janji Allah tidak. Tinggal waktunya kapan. Tapi kita kan nggak bisa mengatur waktu. Itu semua betul-betul kebijaksanaannya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan tabungan nikmat. Tabungan nikmat itu bagaimana cara ngumpulinnya? Bersyukur. Contoh, bangun tidur, saya waktu itu gini, ya Allah saya masih hidup, alhamdulillah.
saya masih punya nafas. Nanti kita akan bahas lebih detail ya soal bersyukur ini ya. Yang kedua, berhenti mencari jalan keluar, ganti menjadi jalan ke dalam. Ini adalah 5 langkah yang saya lakukan, yang harus kita lakukan. Yang pertama, muhasabah diri. Kedua, menyerah dan memasrahkan diri. Ketiga, meminta maaf dan memohon ampun. Keempat, sabar dan syukur. Dan yang terakhir adalah paksain hijrah. Penjelasannya, muhasabah diri. Muhasabah itu apa sih? Muhasabah versi saya ya, bagi saya. Itu adalah kita mengintrospeksi dan mengevaluasi diri dengan niat menuju mencari sebuah kebenaran. Bagaimana pada saat itu kalau saya ya ini betul nih, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu melakukan ini ketika ada persoalan. Tulis Bapak Ibu saya, kalau saya tulis tuh daftar dosa saya. Satu-satu saya tulis. Saya puasa, misalnya saya dulu zaman SMA sering kalau puasa Ramadan itu diajak makan ke warteg, saya mau makan warteg. Itu sampai hal kecil kayak gitu saya tulis, semua saya tulis. Terus yang kedua, kita melakukan tafakur. Kalau tafakur itu kita hening, kita diam, kita sholat malam ya, kalau bagi yang beragama Islam itu tahajud. Setelah itu kita hening. Di situ hanya ada kita dan pencipta kita. Renungkan, kenali diri, satukan akal dengan kolbu, pikiran dengan kolbu. Di situ, insya Allah ya Bapak Ibu, kalau berdasarkan pengalaman saya melakukan ini, ya saya bukan ahli ibadah, sama sekali bukan. Tapi saya melakukan apa-apa saja yang menurut saya Allah akan senang ketika saya melakukan ini. Allah akan semakin sayang sama saya ketika saya melakukan ini. Jadi yang saya lakukan adalah pada saat bermuhasabah, itu saya bertafakur. Saya ingin bisa mengenali diri saya sendiri. Saya tuh di dunia ini buat apa? Ngapain? Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya ini jadi anaknya ayah ibu saya? Kenapa saya ini jadi istrinya suami saya? Kenapa saya ini jadi ibunya anak saya gitu? Ya udah ya tadi ya, pokoknya itu. Dan di situ juga kita akan bisa lebih mengenali pencipta kita. Betapa Allah itu sayang sekali sama kita. Betapa kita itu manusia itu dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Allah itu menciptakan semesta beserta isinya. Itu untuk siapa? Untuk memuliakan kita manusia. Luar biasa itu. Saya sudah berjanji saya tidak akan menangis untuk sebuah kesedihan. Tapi kalau saya membicarakan kebesaran Allah, tuh mulai. Jadi kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Maaf. Yang kedua, yang berikutnya adalah tawakal. Berserah atau pasrah. Pastikan Bapak Ibu, kalau punya persoalan, curhatnya sama Allah. Saya itu dulu sibuk curhatnya sama orang. Oh ya itu tadi, akhirnya jadi, ya ampun Vi, sorry banget ya, gue ikut prihatin ya, gitu. Ini ya, banyak bersyukur ya, ini. Nggak, curhat sama Allah aja. Cukup. Habis itu pasrah, tawakal. Nah, saya begini, berserah itu gini, kadang kita tuh jadi manusia suka harus kuat. Kalau saya ya waktu itu gini, saya harus kuat kayak gitu kan. Mengakui kelemahan diri itu nggak ada di dalam kamus saya pada saat itu ya. Tapi di hadapan Allah ngelemprok deh. Apa kalau orang Jawa bilang tuh, Dok Agus, ngelemprok itu apa ya Dok? Apa sih? Pokoknya glosor gitu. Apa ya?
ngelumpruk apa ya? Ngelumpruk ya itu. Ya, depro. Lemes, Depro tidak ya. berdaya ya, tidak Tak berdaya. berdaya, bener Ya, bener. tidak berdaya. Ya, ya, katakan ketidakberdayaan kita kepada Allah. Ya Allah, saya nggak kuat, saya ini, saya itu, saya nyatakan. Nggak apa-apa. Sedetail-detailnya. Oke. Selanjutnya, Allah Maha Pengampun. Ya, semua juga tahu. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi tetap, kita harus minta maaf. Kita harus minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Tadi pada saat muhasabah, kita sudah tahu. Kita ingat kembali apa dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Supaya kita nggak lupa catat. Setelah itu, sholat tobat atau mintakan ampun kepada Tuhan. Satu persatu. Satu dosa, satu sholat tobat. Satu dosa, satu minta pengampunan. Benar-benar khusus, spesifik. Kalau di EFT kan kita terapi ya, dok, satu persoalan, satu tapping ya. Nah ini sama, pada saat proses kita memohonkan ampun kepada Allah, satu dosa, satu permohonan ampun. Dan ini masih dalam proses terus nih, karena memang dosa kita tuh ya auto refill ya, kalau saya bilang ya. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu deh. Ya ini yang pasti adalah kayak kita tuh banyak melakukan apa yang Allah nggak suka. Tapi sementara itu kita selalu meminta sesuatu yang kita suka. Ya kan gitu ya. Gimana ya? Astagfirullah pokoknya. Ya intinya seperti itu. Jadi yakini Bapak Ibu bahwa istighfar atau permohonan ampun kepada Tuhan, kepada Pencipta, itu adalah bisa menjadi satu jalan keluar ya untuk setiap kesusahan. Itu nanti secara ajaib. Tadi saya memakai kata miracle. Ini juga bagian dari miracle kalau menurut saya, karena saya juga mengalami gitu. Ketika kita minta ampun, kita minta maaf, kita bermuhasabah dan lain-lain yang tadi sesuai dengan yang saya sampaikan itu, entah bagaimana itu ajaib, secara ajaib itu persoalan-persoalan itu ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Rezeki juga itu datang dari arah-arah yang nggak terduga. Luar biasa. Percaya deh, beneran serius. Demi Allah aku nggak bohong. Nah, ini sabar bersama syukur. Sabar dan syukur itu seperti sayap, harus ada keduanya untuk terbang. Nah, kenapa? Kalau tadi kan yang pertama, kenapa saya bilang paksain bersyukur? Karena terkadang orang belum punya asosiasi atau persepsi tentang makna sebuah kata sabar. Kayak itu males gitu kalau misalnya sabar ya, sabar dari Hongkong, gimana caranya? Kasih tau gue dong caranya gimana supaya gue bisa sabar gitu kan. Caranya itu bersyukur. Nah kenapa? Karena jika kamu bersyukur kepada Allah terlebih dahulu, lalu bersabar gitu. Kenapa? Karena kunci kesabaran adalah bersyukur kepada Allah. Makanya kenapa sabar dan syukur itu seperti sayap. Sayap sabar itu sayap sebelah kiri, syukur itu sayap sebelah kanan. Pak Edi juga sangat sering menekankan ini di dalam kelas-kelas EFT ya, dan itu sangat benar bahwa ketika patah salah satunya, ya kita pasti jatuh. Nah, untuk terbang itu perlu dua sayap, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Hijrah. Ini makna hijrah yang saya maksud adalah, ya pasti setiap orang punya pemaknaan tersendiri terhadap kata hijrah. Tapi ini adalah hijrah versi dari saya. Adalah tentang bagaimana
kita berikhtiar tanpa batas untuk memperbaiki diri untuk Allah, untuk Tuhan yang menciptakan kita. Terus saja memperbaiki diri, maka Allah akan memperbaiki semua urusan-urusan kita, bahkan akan mengirim orang-orang baik yang akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Benar banget Bapak Ibu, ini terjadi. Bahkan dari orang-orang yang saya sama sekali nggak nyangka di zaman dulu itu, saya nggak kepikiran ya orang bakalan menjadi my guardian angel gitu dalam situasi kami. Ya itu miracle ya, miracle. Nah kala ini inspirasi saya ini Bapak Einstein ini. Grandpa Einstein bilang adalah kebodohan jika kita melakukan hal yang sama berulang kali dan menunggu hasil yang berbeda. Jadi kalau kita mau hasilnya berbeda, kayak misalnya kehidupan kita yang lalu terus kita pengen gitu kehidupan yang lebih baik. Habis itu kita tetap melakukan hal yang sama yang kita lakukan di kehidupan kita sebelumnya. Ya, kalau kata mbah aku, yang kesayangan aku ini, dia bilang sih katanya itu bodoh ya. Bukan saya bilang, ini yang saya yang ngomong. Jadi rubah caranya. Ya, itu yang saya lakukan. Ini satu di antara beberapa hijrah saya. Kalau tadi di saya yang lama itu adalah bagaimana menangkap kupu-kupu dan tekniknya dan strategi-strateginya dan lain-lain ya buat untuk menangkap kupu-kupu. Alhamdulillah atas izinnya Allah saya berhijrah untuk fokus membangun taman bunga. Kenapa? Karena saya lihat taman bunga saya kecil sih memang, tapi udah ada tuh kupu-kupunya walaupun sedikit. Gimana kalau misalnya saya menanam membangun taman bunga saya, mungkin bukan cuma kupu-kupu, bisa lebah, capung, dan bukan cuma saya yang bisa menikmatinya, tapi juga mungkin orang-orang lain bisa saya ajak pergi ke taman saya untuk menikmati dan memegang kupu-kupu, merasakan ya, berbagi kenikmatan bermain bersama kupu-kupu dan taman-taman yang indah itu. Oke, tadi sudah poin yang kedua. Tadi kita ada 4 kan ya, Bapak Ibu. Ini adalah yang ketiga. Memilih berani. Tetap berdaya dan bermanfaat bagi kehidupan. Saya merumuskan ini formulasinya. Ini ada 4 step Bapak Ibu. Yang pertama itu mengisi otak dengan ilmu. Karena ilmu itu seperti kompas. Tentu ilmu Allah ya. Kalau Bapak Ibu, saya boleh sarankan kembali ke kitab suci. Di dalam kitab suci itu ilmu-ilmu baik kehidupan maupun ilmu pengetahuan dan lain-lain semua ada di situ lengkap. Kalau saya Muslim itu saya mencari di Al-Quran dan alhamdulillah saya banyak sekali menemukan insight mengenai ilmu Allah yang luar biasa. Jadi ketika saya sudah memilih untuk berani dan tetap berdaya dan bermanfaat bagi kehidupan, karena hasil dari muhasabah dan tafakur itu bahwa kita ini manusia itu diutus ke dunia ini sebagai khalifah. Itu ya kita punya tugas. Kalau tugas kita belum selesai, kita nggak bakalan pulang, nggak bakalan disuruh pulang. Nah, supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas itu, Tuhan udah kasih bekal ilmu-ilmu, sudah dikasih bekal hukum-hukum. Kita tinggal mempelajari, kita minta sama Allah, ya Allah sampaikan ilmu ini kepadaku, ya Allah sampaikan ilmu ini kepadaku. Minta terus. Nanti Allah pasti kasih. Ada jalan-jalan keilmuan itu masuk ke dalam diri kita. Tiba-tiba ada teman, kemudian ya seperti qadarullah saya bertemu kembali dengan Coach Nyoman. Kemudian Coach Nyoman mengajak saya. Qadarullah saya bertemu dengan ISD Indonesia.
Kemudian saya belajar di IF di Indonesia dan tempat-tempat keilmuan lainnya. Kedua ada kawan di Amerika bilang, Vivi ayo belajar law of attraction. Aku udah menerapkan law ini dari tahun 2000 something loh gitu. Iya, you are money magnet, bla 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 bla. Oke, ya udah aku belajar. Dan lain-lain. Kemudian kita mengasah kemampuan diri. Gali lagi, kita masih punya apa? Sisa-sisa kejayaan masa lalu nih, kalau saya bilang. Oke, kalau dalam kasus saya ini kan persoalan saya adalah kehilangan. Tapi kan kemampuan saya nggak hilang sebenarnya. Technically itu masih ada, cuma tinggal ditumbuhkan kembali. Kayak dibakar lagi gitu ya, biar apinya nyala. Api itu sudah sempat padam, nyalakan kembali. Apa yang masih bisa kita berdayakan atas kemampuan kita di masa yang lalu. Tapi dengan catatan, kemampuan yang memang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena kita sudah sepakat kan untuk hijrah, untuk sesuatu yang menjadi lebih baik. Jadi pastikan kemampuan yang lama yang kita ambil dan kemudian kita asah kembali itu adalah kemampuan-kemampuan yang manfaat, yang baik, yang benar. Kemudian yang ketiga, saya memilih untuk bermuamalah dengan cara Allah. Karena Tuhan itu membuka banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan. Dan yang paling dominan itu adalah muamalah. Itu pintu kebaikan, pintu keberkahan yang paling besar yang Tuhan sediakan buat kita itu muamalah. Dan yang berikutnya adalah kenapa ini? Bentar ya Bapak Ibu. Berbagi dan melayani. Oke, tadi yang ketiga dan yang keempat adalah memutuskan untuk membebaskan diri dari gangguan emosional dan fisik. Kenapa itu harus banget dihilangin? Karena ibaratnya saya tuh mengibaratkannya gini. Kita mau lari, kita mau jalan, tapi kita masih gembol sesuatu di masa lalu gitu yang ngeberatin jalannya kita. Boro-boro mau bisa jalan, yang ada keberatan gitu kan. Jadi ya memang yang harus kita lakukan adalah merilis, melepaskan sesuatu di gembolannya kita itu, membebaskan diri dari gangguan emosional dan fisik. Kalau saya jujur, I was struggling with tadi tuh rasa sedih, kecewa dan sedih sih terutama ya, sedih kayak diperlakukan kurang adil itu membuat it broke my heart a lot. Itu yang kalau saya ini case-nya saya. Jadi tapi Bapak Ibu saya saran ya pastikan, putuskan, bebaskan diri dari gangguan emosional dan fisik. Caranya adalah consciousness itu adalah bagaimana kesadaran diri, bagaimana kita mengenal lebih dalam siapa kita. Perbaiki 3P. Kalau di 3P itu di dalam ilmu EFT itu ada 3P. Pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Kemudian kalau saya mempraktekkan memilih kata. Jadi kata-kata yang baik dan memberdayakan, saya ganti semua kata-kata yang melemahkan, saya ganti menjadi kata-kata yang menguatkan. Dan itu praktis, betul-betul kita latihan, yang namanya praktis itu latihan ya seperti itu. Kemudian saya rutin mempraktekkan EFT, saya juga mempraktekkan diri teknik-teknik self-hypnosis in NLP, dan mempraktekkan anchoring. Juga saya mempraktekkan
ilmu law atau law of attraction. Jadi ini deh kusut ya. Gitu Bapak Ibu. Sedikit lagi kita sudah mau selesai. Ini lama banget nih ya katanya Vivi ngomongnya. Terus soalnya saya selalu antusias Dok kalau udah disuruh sharing nih, seneng banget deh. Ini adalah kunci sukses membangun taman agar menarik keberlimpahan. Ini ada SSIP namanya, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Tadi udah kita bahas. Namun saya semakin menyadari bahwa kekayaan kita sesungguhnya itu adalah ketenangan jiwa. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. The miracle of gratefulness, formula yang ya dari perjalanan ini saya membuat sebuah formulasi tentang makna terima kasih. Kalau dilihat dari paparan ini, Bapak Ibu, terima kasih itu adalah Allah memberi kita. Kita sudah terima. Ya kan Bapak Ibu? Melalui siapa? Melalui perantaranya Allah. Ada berupa rezeki. Rezeki itu bukan cuma uang, ilmu, teman-teman yang baik, keluarga yang harmonis, teman-teman yang baik dan lain-lain. Kemudian nikmat, karunia. Nah, ketika Allah berikan itu melalui perantara Allah itu manusia ya pasti ya. Bisa juga sih malaikat, tapi yang kita real ya, itu kan manusia ya, sesama manusia. Dalam bentuk apa? Barang, materi, itu jasa dari manusia, fasilitas, support, bantuan, perhatian, kasih. Kita terima, ini kita ini. Nah, ketika kita menerima, apakah semua yang diberikan kepada kita sama Allah itu 100% haknya kita? Jawabannya enggak. Karena di situ juga ada hak-hak orang lain. Hak-hak pihak lain. Nah, sehingga kita juga sudah selayaknya ketika kita juga harus memberi. Yang pertama kali apa yang bisa kita kasih? Ini. Kita sudah diberi sama Allah, ya kita harus kasih sama Allah. Bentuknya apa? Bersyukur. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Kemudian takwa. Kita tingkatkan takwa kita. Ibadahnya dikencengin. Itu cara kita berterima kasih sama Allah. Kemudian, tadi itu kita kan berarti dapat rezeki, nikmat, karunia dalam bentuk ini dari perantara Allah. Kita pasti begitu menerima, kita pasti kasih balik seketika kan. Kita ucapkan terima kasih gitu kan. Terima kasih gitu kan. Pasti kita bilang terima kasih, matur nuwun, thank you very much gitu kan. Terus kemudian apa? Doakan Bapak Ibu. Doakan orang-orang yang telah menjadi perantara Allah membawa rezeki, nikmat dan karunia. Doakan guru-guru kita, nanti saya akan bahas detail sih. List siapa-siapa saja yang harus kita ucapkan terima kasih. Dan kemudian balasan. Nah, kalau biasanya kita nih, kalau kayak dikasih kue gitu ya. Vivi ulang tahun dikasih kue gitu. Pasti kan kita mikir nih nanti, ntar ya tunggu dia ulang tahun lagi. Terus kita balas pakai kue ya. Sama itu adalah ketika kita diberikan menerima dari melalui perantara yaitu manusia. Kemudian ada yang ke kiri sama ke kanan nih Bapak Ibu. Yang ke kiri itu adalah sesama. Ini adalah yang berbagi dengan yang makna sesungguhnya, yaitu bagaimana kita berdonasi, kita bersedekah. Kalau di agama Kristen itu ada 1/10 gitu ya. Ini nih dikencangin nih Bapak Ibu. Sama kasih ke semesta. Kasih ke semesta beserta isinya. Gimana caranya? Buanglah sampah pada tempatnya.
Ya, kurangi sampah plastik, gunakan tumbler, itu adalah bentuk kasih kita kepada semesta. Sayangi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Itu adalah bentuk kasih kita ke semesta. Nah, in an extreme way, ini kalau mau ada keajaiban, lakukan kasih terima. Kita kasih, nggak usah mikir terima. Kenapa? Karena kita udah terima di depan sebenarnya. Kita tuh udah dikasih duluan, kita udah dikasih nafas, udah dikasih, Masya Allah, pokoknya udah apa ya, udah banyak banget deh, udah dikasih modal, coba modal gratis lagi. Kalau pengusaha tuh kan modal nyari harus cari dulu ya. Ini sama Tuhan tuh kita sepaket gitu, udah dikasih modalnya apa? Casingnya baik, bagus, terus dikasih rezeki juga. Bahkan katanya kita nggak usah cari rezeki juga, rezeki itu kan udah disiapin. Coba orang baik apa kan Allah tuh sama kita. Nah, ini adalah list terima kasih yang insya Allah setiap hari saya lakukan, dan saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk berterima kasih. Yang pertama, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, apapun Bapak Ibu menyebut Tuhan. Sembah dan pujilah, segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah. Karena semuanya karena Allah. Yang kedua, karena saya Muslim, saya berterima kasih sama Rasul, juga keluarga dan sahabatnya. Kenapa keluarga dan sahabatnya? Saya yakin keluarga dan sahabat itu berjuang bersama Rasul di kala itu, berjuang untuk kita umatnya. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasul, keluarga dan sahabat. Kemudian semua nabi dan rasul itu juga. Yang keempat, wali-wali Allah. Kalau yang saya tahu ya, maaf nih Bapak Ibu, wali-wali Allah itu seperti Abdul Qadir Al-Jailani, wali Allah, dan lain-lain. Itu banyak. Mereka semuanya sangat berjasa. Imam-imam yang membuat mazhab-mazhab kita itu bagaimana begitu beliau-beliau itu sangat berjasa buat kehidupan kita. Kemudian ayah dan ibu telah melahirkan, mengasuh, mendidik, mengasihi, dan segala-galanya yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibu kita. Kemudian yang keenam itu kakek, nenek, mertua, leluhur. Kenapa kita harus berterima kasih sama leluhur? Kayak saya terinspirasi dengan teman-teman yang di Tionghoa, bagaimana mereka memuliakan leluhur. Ternyata ya itu tadi kayak taman kecil saya yang saya punya tadi itu adalah warisan nilai-nilai kebaikan atau value and belief yang diwariskan dari leluhur-leluhur saya. Ya, kemudian siapa? Nomor 7 itu malaikatnya Allah, yang sudah begitu fatona bekerja untuk Allah dalam tujuan Allah memuliakan manusia. Sebutlah nama malaikat-malaikat yang misalnya, kalau saya tuh waktu SD itu saya ngafalin nama-nama malaikat. Ada malaikat Rokib, Atid, benar ya, Mungkar, Nakir. Yang pasti itu malaikat Jibril, Bapak Ibu. Malaikat Mikail yang membawakan rezeki buat kita loh. Rezeki Allah diturunkan pada kita itu yang bawa tuh malaikat Mikail namanya. Kemudian kita melupakan begitu saja jasa-jasa malaikat itu. Tolong diingat dan terima kasih, bersyukur sama Allah, kemudian kita terima kasih malaikat karena telah begitu fatona bekerja untuk Allah dalam tujuan Allah memuliakan saya, memuliakan kami manusia. Kemudian apa? Malaikat pelindung. Saya percaya dan saya pernah baca juga di kitab suci saya bahwa kita bersama dengan kita lahir, kita bersama juga kita diberikan Allah itu malaikat pelindung yang selalu bersama sejak kita dilahirkan hingga kita wafat. Kemudian semesta dengan segala kekuatannya dari Allah,
guru-guru yang menjadi perantara penyampai ilmu Allah, orang-orang yang baik yang telah berjasa dan membersamai kita, bahkan orang-orang yang telah menzolimi. Mereka adalah perantara Allah yang memberi pelajaran makna kehidupan. Saya ingin sekali, saya sedang mempersiapkan diri saya. Saya tapping EFT setiap hari, saya doa sama Allah, ya Allah, izinkan saya pada saat saya bertemu dengan orang-orang yang pernah menzalimi saya, izinkan, mampukan saya untuk memeluknya dan berterima kasih. Terima kasih karena kamu telah menzalimi saya. Karena jika tidak, mungkin saya tidak akan mengenal diri saya seperti sekarang. Mungkin saya tidak mengenal Tuhan saya seperti ini. Dan agama saya dan apapun itu. Dan saya belum tentu bisa menjadi orang yang seperti sekarang. Kemudian yang pasti adalah pasangan hidup, anak. Dan jangan lupa, terima kasih sama diri sendiri. Lengkap bersama organ tubuh dan energi yang telah Allah titipkan di dalam tubuh kita ini sebagai modal kita. Ada otak dan lain-lain. Bahkan saya dulu dari tahun berapa itu diajarin sama Coach Oman gitu ya, Mbak Vi, kalau mau tidur ucapan terima kasih sama organ tubuh ya. Saya bingung waktu itu, ngapain sih? Ya karena organ tubuh itu sudah bekerja buat kita luar biasa 24 jam. Oh iya benar juga ya. Itu saya lakukan sampai hari ini, alhamdulillah. Dikit lagi, Dok Agus nggak apa-apa ya, selesai aku udah dikit lagi. Bagaimana cara membangun taman agar menarik kelimpahan? Fokusnya di 3 hal. Motivasi positif, pastikan niat. Niatnya harus baik, insya Allah hasilnya pasti baik. Kemudian positive thinking, berpikir positif. Husnuzon billah ya kalau di kami itu yang nyebutnya. Jadi persepsi dan tanggapan yang positif bahkan terhadap sebuah kekurang tepatan atau ketidakbaikan. Yang ketiga adalah ketenangan jiwa. Bagaimana kita mendidik jiwa untuk tenang di segala kondisi. Kenapa? Agar memancarkan vibrasi positif, energi positif yang dapat membentuk kehidupan yang positif. Satu di antara cara menyelaraskan energi adalah dengan EFT, Emotional Freedom Technique. Yang belum belajar, segera belajar. Itu teknik keren banget. Bagaimana cara membangun taman agar menarik keberlimpahan? Ini rumusnya. Keberlimpahan, prosperity itu macam-macam. Uang, kesehatan, apa tadi macam-macam itu ya. Keberlimpahan. V itu value atau nilai atau kualitas diri. Tingkatkan terus kualitas diri, pantaskan diri. Kalau kita mau taman kita besar, pantaskan wadahnya. Kalau wadahnya kecil, Allah juga pasti bakalan kasih tamannya kecil. Nah, saya ini lagi terus berusaha berjuang dan berproses ya, berprogres ya, nggak mau bilang berprogres untuk memantaskan diri supaya taman-taman saya bisa kembali lagi menjadi taman-taman saya bisa semakin besar dan kupu-kupunya juga jadi nanti banyak lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya, amin. Terus L1 itu leverage duniawi, daya dorong yang bersifat duniawi ya, jadi ikhtiar tanpa batas, perbaiki kembali hubungan dengan manusia yang mungkin dulu gak pernah silaturahim sama keluarga, jalin kembali dan lain-lain. Teman-teman barangkali teman-teman zaman dulu SD, SMP, SMA itu adalah L1 atau leverage duniawi kita. Kemudian apa? Hidup untuk memberi, sedekah, banyakin, kasih, berbagi dan lain-lain itu. Ini rumusnya. L2, nah ini dia. L2 itu daya dorong yang bersifat spiritual. Yang pasti yang memungkinkan semua terwujud itu siapa? Allah. Jadi sabar, syukur, ikhlas, pasrah. V dikali L1 dikali L2. Kalau salah satunya 0, P-nya jadi berapa, Bapak Ibu? P-nya 0. Tapi kalau semuanya semakin besar, P-nya juga semakin besar. Jadi keputusannya ada di kita. Mau seberapa besar? Ayo kita gedein sama-sama P, L1, L2. Karena saya sedang belajar, sedang berprogres. Insya Allah pada waktunya pasti akan indah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dok Agus saya kembalikan.
Masya Allah, menginspirasi banget, mendalam ini, luar biasa. Bahkan menggetarkan hati bagi yang audien ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah. Ini banyak komentar yang positif untuk Bu Vivi ya, banyak sekali apa namanya komentar-komentar yang positif ya. Nah ini ada satu pertanyaan ya. Sekarang kita buka forum pertanyaan, kita masih ada waktu 9-10 menit ya. Dari Pak Oti ya, ini saya baca chat ya, mewakili ya. Ceritanya alhamdulillah sistematis ya, kronologis ya, baik sebagai contoh. Kenapa Mbak saat usaha dan berhasil tidak sadar dengan ujian yang akan diberikan Allah? Barangkali itu tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin diulang lagi. Silakan. Pak Oti, Pak salam Oti. kenal. Iya, Pak Oti ini. Saya itu selalu deh kalau hadir di Icon gitu, saya bilang Pak Oti kapan-kapan pengen kenalan gitu. Iya. Ya. Paling rajin bertanya ya dia. Iya, luar biasa. Senang banget aku pengen belajar kapan-kapan sama Pak Oti. Iya. Ya, saya bilang qadarullah kali ya Pak. Kenapa saya waktu itu luput dari apa ya? Kalau kami di manajemen itu kan ada yang namanya risk management gitu ya, Pak Oti. Qadarullah itu kenapa sih ilmu risk management saya itu kayak nggak saya terapkan itu. Itu udah memang kayak jalannya ya, Pak Oti ya. Padahal kan sebetulnya kita setiap tahun tuh kalau apa namanya meeting tahunan itu kan kita kan melakukan banyak review gitu ya manajemen, kemudian kita juga melakukan perencanaan gitu. Tapi ya ini luput gitu Pak Oti, saya juga nggak ngerti sampai sekarang. Ya itu sudah jalannya ya Pak Oti. Ya. Baik. Cukup jelas Pak Oti ya? Ada yang perlu lagi? Pak Oti bisa sharing? Dong, jadi dibuka. Sebentar saya buka ininya, sebentar saya cek dulu. Oke, silakan Pak Oti ya kalau mau menambahkan. Ya. Baik, terima kasih. Saya merasa ya bersyukur mendapatkan informasi cerita Mbak Vivi yang tentunya cerita real ya, yang diceritakan secara sistematis, kronologis, dan akhirnya menggugah kepada kita. Cuma dari cerita tadi, itu pertanyaan saya itu sebenarnya rasanya lupa Mbak Vivi itu memanage-nya keluar, gitu. Memanage ke dalam diri itu yang lupa. Kalaulah boleh jujur gitu supaya jadi pengalaman untuk kita juga ini karena yang diceritakan Mbak Pipi kan sudah terjadi dan sudah teratasi ujian itu dan Mbak Pipi berhasil. Belum sih, Pak, sedang. Ya artinya kan sehat, sukses dan bahagia itu motonya LLC ini atau ini kan benar gitu, benar betul sekali. Jadi dari merasa sehat dari sakit dan sebagainya. Cuma itu tadi kalaulah berkenan Mbak Pipi jujur pada saat berusaha sehingga mendapatkan katakanlah kekayaan dan sebagainya, sukses. Kenapa tidak mengantisipasi ujian? Artinya keimanan lah kalau menurut saya sebutkan. Keimanannya mungkin lupa ya pada saat itu tidak dipertahankan, tidak ditingkatkan. Nah kalaulah jujur umpamanya itulah penyebabnya sehingga begitu ada ujian kemudian katakanlah jatuh, nah, kemudian mereka lagi ada keajaiban belajar dan sebagainya baru menyadari kan, gitu. Betul, baru menyadari masalah itu. Nah itulah mungkin akan jadi pelajaran bagi kita yang lebih bahwa keimanan itu atau ibadah itu yang diceritakan setelah Mbak Pipi menangani
mengatasi dirinya, itu yang barangkali harus juga sambil dijalankan. Itu. Iya. Nah, kalau jujur apakah betul supaya tidak salah duga gitu. Betul. Artinya lupa lah sama. Betul sekali, betul sekali Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Memang itu yang terjadi. Banyak hal-hal yang luput, terutama soal cara saya bermuamalah. Itu menjadi faktor utama ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Ya, sama-sama Pak Oti. Silahkan, masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau sharing atau bertanya? Silahkan, audien. Saya kasih waktu. Ya, saya raise hand langsung. Ya. Silahkan, dibuka. Karena kajiannya sangat menarik ya. Bersyukur, semua bisa bersyukur. Namun karena kadang-kadang kita alfa atau lalai ya, dalam menjalankan kehidupan ini, Allah ngasih ujian juga ya, sentilan gitu. Dan kita tetap kita butuh masalah, itu butuh ya, Bu Vivi ya. Butuh masalah untuk kita selalu waspada ya, bersabar ya, bersyukur lah gitu. Ya. Ini sangat menginspirasi banget. Silakan kalau ada yang mau sharing. Iya, lebih baik. Ya, masih ada beberapa menit lagi. Ya. Bapak Ibu, terima kasih apresiasinya. Ini ada nih Pak Ronidin. Ini ada terima kasih Pak Ronidin ya. Halo, Pak Ronidin. Halo, siapa? Silakan. Oh, Bu Ana, Silakan Bu Ana. Ya. Mbak Vivi, mau tanya dong. Kan selama perjalanan misalnya proses bersyukur, kok suaranya gema ya? Ya. Kedengeran kok Bu Ana. Bu Ana. Ketika proses bersyukur itu kan pasti ada naik turun gitu kan Mbak. Nah ketika pas saat sedang nggak pengen doa, nggak pengen ngapa-ngapain gitu, apa jenengan tetap memaksa atau ya udah nggak apa-apa hari ini terus nanti kalau udah lega nanti lanjutin doa lagi atau bagaimana? Terima kasih Mbak Vivi. Sama-sama. Bu Ana atau Mbak Ana? Mbak Ana biasanya panggilannya. Mbak Ana. Mbak Ana, kalau saya paksa Mbak Ana. Benar-benar saya paksa kalau soal itu. Saya memaksakan diri gitu. Tapi kalau misalnya ya kadang memang ya kita godaan itu ya, setan itu kan soalnya memang udah dikasih izin kan buat godain kita kan sama Allah kan. Kayaknya kasihan juga ya setan kalau misalnya nggak kerja gitu, nggak ada kerjaan yang nganggur. Nggak juga sih ya, nggak kayak gitu ya. Tapi betul, itu juga terjadi sama saya gitu. Bagaimana istiqomah itu ternyata lebih berat daripada menemukan makna di yang awal itu. Ketika kita tahu gitu bahwa kita harus bersyukur. Kemudian kita melakukan hal itu ya, ibadah lah. Sebut saja kita ibadah gitu. Ibadah itu, saya tahu bahwa saya harus melakukan ibadah ini. Kemudian godaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa istiqomah dengan itu. Itu luar biasa. Contoh kecil aja ya, kayak misalnya saya sering bikin webinar gitu ya, webinar gratis gitu kan. Maksud dan tujuannya saya adalah ingin berbagi supaya pengalaman saya, kalau ini kan saya bikin webinar sama Pak Nyoman gitu ya, pengalaman Pak Nyoman dari beberapa speaker itu bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Yang terjadi adalah saya diujinya adalah apa coba? Yang datang kurang banyak. Dulu saya sedih. Awalnya nih, kenapa ya Allah, saya tuh pengen bagi banyak-banyak orang, tapi kenapa ini sulit gitu. Terus ternyata
ya saya disuruh balikin lagi ini niatnya. Sebenarnya niat kamu tuh apa? Niatnya mau berbagi atau mau viral atau mau populer? Diuji lagi tuh niat saya tuh, Mbak Ana. Itu bener-bener apa ya? Ya memang ujian itu bagian dari kehidupan kita. Makanya yang penting kita tahu aja, kita aware dulu gitu. Kalau kita aware, baliknya cepat. Kalau kita tahu ilmunya, baliknya relatif lebih cepat. Jadi kalau ya Allah tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Kan tiap hari kita berdoa begitu. Nah, kita minta kan, kita berusaha lurus. Terus kondor Allah gitu ya. Belok. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu dasarnya, nggak tahu basicnya, untuk kembali laginya itu relatif lebih sulit. Karena saya pernah mengalami itu dan akhirnya nyerongnya kebanyakan gitu kan. Tapi ketika kita misalnya udah memutuskan untuk oke, saya mau ini, jalan ini adalah yang baik menurut saya, jalan yang Allah suka gitu. Aku kalau melakukan ini tuh Allah pasti suka. Saya tuh pasti insya Allah itu akan lebih cepat untuk kembali lagi gitu sih Mbak. Tapi manusiawi bahkan ya saya pernah baca di Al-Quran ya, di kitab suci saya tuh bahwa manusia itu diciptakan dengan satu sifat, yaitu mengeluh. Mungkin nanti sama-sama kita cari ya apa namanya ayat. Tapi saya pernah baca itu. Aku bilang gini, ya Allah berarti emang sunatullah ya. Misalnya ini tuh manusia itu diciptakan dengan sifat yang suka mengeluh. Nah sekarang ketika kita tahu bahwa kita punya sifat itu, kemudian kan kita alert kan, kita aware. Oke, begitu mengeluh, nggak boleh. Kita harus istighfar. Ya Allah, kalaupun memang harus melenceng sedikit, kalau saya ya, kita melenceng, ya cepat balik aja. Cepat balik dan minta ampun. Makanya kalau bisa sih setiap malam sebelum tidur itu sholat taubat ya kalau muslim ya. Bener-bener minta maaf, minta ampun sama Allah seharian itu kita nggak tahu kita bikin dosa apa. Tuh. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik. Oke, makasih. Ya, terima kasih Mbak Ana. Ada tambahan lagi ya, nih beberapa ini mohon untuk nanti di-share habis ini kajian tadi. Menarik materinya insya Allah ya Bapak-Bapak, Pak Heri, Pak siapa banyak sekali yang minta materinya karena bagus. Ini ada juga di chat Bu Mbak Vivi, ini di Pak Runidin. Mohon maaf pengetahuan istilahnya agama Mbak Vivi kan mendalam ya, agak mendalam. Tapi beliau mudah-mudahan enggak, mohon maaf dia bilang kenapa Mbak Vivi belum pakai hijab gitu. Gak apa-apa dok Agus. Ya, ini Pak Ronidin mohon doakan apa namanya itu akan sampai kepada saya dalam waktu dekat. Amin. Amin. Ini Pak Ronidin ini tokohnya Majelis Ridho Allah yang tiap Rabu. Masya Allah. Ini yang dibalik layar di MRA-nya ini beliau ini. Termasuk pengusaha juga ini beliau. Masya Allah, saya banyak belajar nih sama Pak Ronidin. Iya. Terima kasih Pak Ronidin. Ada yang mau disampaikan Pak Ronidin? Ya itu aja Pak. Terima kasih, semuanya bagus. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang pengen sharing lagi atau bertanya? Saya kasih kesempatan satu kali penanya sebelum kita akhiri. Oke. Sepertinya udah cukup jelas ya, karena masing-masing nanti muhasabah diri nih soalnya. Ini habis ini organ-organ saya belum pernah terima kasih nih sama organ-organ diri saya sendiri. Apalagi yang di depan mata ini ya, laptop, alam semesta itu ya, laptop, kemudian apalagi nih, pulpen, ini harus terima kasih nih, buku ya, kabel ini semua ya. Ini luar biasa nih, kita cara bersyukur itu sangat mendalam. Ya, jadi ini pelajaran yang untuk merenung kita bahwa kita senantiasa bersyukur, nanti akan ditambah syukur begitu ya Mbak Vivi ya. Baik. Pak Agus boleh bertanya Pak Agus?
Oh, ada lagi ya Pak Uti. Pak Uti langsung ini penasaran ini Pak Agus nih. Penasaran nih sama Mbak Bapak Titi nih. Buka Instagram, beliau luar biasa, banyak sekali ini kelas-kelas gratis Pak, dan itu luar biasa. Kalau di Instagram kan cuma baca Pak, kalau ini bisa langsung. Ya, silakan ya. Mbak Titi, setelah artinya sehat, sukses, kan bahagia semu, gitu kan? Nah, ya. Sekarang mungkin sehat sakit kan, bahagia semua terus sakit. Sekarang mulai sehat kembali, kemudian mulai sukses lagi. Kebahagiaannya ada bedanya enggak? Itu pertanyaan saya yang sangat menggelitik gitu. Karena pasti kan kalau orang pengalaman ya. Mudah-mudahan kita masing-masing nanti bisa mengalami. Karena pertanyaan pertama tadi saya udah kejawab bahwa keimanan artinya itu yang harus diperkokoh, diperkuat. Ada saran yang kedua, Mbak Pipi, tadi yang di rasa terima kasih itu yang ada 10 atau berapa gitu ya? 14 kalau ya gitu 14. Nah, itu gimana kalau kita berubah sesuai konsepnya sebelumnya? Jangan terima kasih terima aja gitu. Itu 14 gitu. Karena itu yang lebih bagus, kasih terima. Dan yang saya usulkan yang terakhir itu terhadap organ-organnya diri kita. Kenapa diterakhirkan? Justru itu yang mau bergerak sesuai dengan yang tadi Mbak Pipi katakan dari Pak Nyoman. Kita harus berterima kasih kepada organ kita. Gitu. Nah, itu paling tidak setelah kepada Allah yang memberikan, ya kita berterima kasih kepada organ. Gitu. Itu usul saya supaya ini jangan diterakhirkan nanti keburu sakit. Keburu rusak. Terima kasih Mbak Pipi, Pak Agus, terima kasih. Terima kasih masukannya. Tapi benar, untuk soal bahagia itu beda banget. Bentuk kebahagiaannya beda. Sangat berbeda. Dulu saya nggak kayak gini Pak Oti. Kalau ngomong itu kayak gini. Kalau sekarang kan buahnya pengen senyum aja. Alhamdulillah. Saya ini Pak Oti latihan terapi senyum. Saya bikin terapi senyum tiap pagi. Bangun tidur, kita senyum sebanyak 20 kali. Paksain tuh sebelum turun dari tempat tidur. Senyum 1, 2, paksain aja walaupun nggak ada alasan buat senyum ya. Tuh, sambil kita mau mengucap alhamdulillah gitu. Kita lihat aja di kamar kita gitu kan. Kalau saya nih, saya lihat saya pertama ya alhamdulillah saya masih di nafas. Kedua alhamdulillah saya masih sempurna. Terus alhamdulillah semua satu senyum, satu alhamdulillah. Sampai ke hal kecil kayak misalnya horden, AC, semua tempat tidur, bantal, cover, semua kita sebut saja. Semua, karena itu kan. Kalau Pak Eti punya kacamata ini, terima kasih sama kacamata ini Pak Eti. Kopiah juga nih, yang di depan mata. Ini kita jarang luput Pak kadang-kadang Pak. Luput. Saya begitu dulu Pak, karena gini ternyata kalau pas dihitung-hitung ya, misalnya ini mouse ini kan beli pakai uang. Iya kan, ini kan rezeki. Dan bayangin kalau kita nggak punya mouse kayak apa, susah kan buat ngetik di laptop ya, kayak gitu sih sebenarnya. Aku baru aware gitu. Alhamdulillah gitu, Allah kasih kesempatan, Allah mampukan, Allah izinkan saya buat sekarang lebih aware hal-hal kecil sekalipun gitu yang sebelumnya saya nggak pernah perhatiin, boro-boro terima kasih, aware juga enggak gitu. Cukup?
Pak Uti bisa Cukup, Pak. cukup, alhamdulillah. Terima Jadi kasih Pak Uti. kita tinggal mainkan bibir ya, Bu, Mbak. Mulut, bibir. Jadi, posisi bibir mulut itu akan berpengaruh gitu ya. ya. Jadi kita sadar diri sama sadar hati tadi. Terima kasih. Bahasa saya sadar diri sama sadar hati. Ya. Nah, ini Mbak Vivi terakhir ini ada ini pengen yang banyak belajar sama inspirasi sekali ya. Ada dari Mood Ponorogo dan Pak Gusmilar Igus. Ini bertanya barangkali ada grup pembelajar. Kalau seperti saya lihat di Instagram, itu boleh disebutkan di Instagramnya apa? Boleh dong Agus. Kalau komunitas belajar saya yang pertama itu adalah di ICEP. Nah, kalau komunitas saya dengan Pak Nyoman ada namanya Gratefulness Anchor. Saya tulis ya nomor. Coba ditulis di chat ya. Di chat ya. FIFT Hypnosis exercise class itu ya. Club, ya. Ya, saya lagi lihat ini soalnya nih. Udah saya like ini, udah like ya langsung. IG-nya itu EFT Hypnosis Exercise Class. Itu luar biasa nih. Nanti sebentar lagi nih apa ini hari udah lewat ya. Yang The Energy of Money. Waduh, ini gratis semua ini. Perlu inspirasi ya. Baik. Silakan ini ya Bapak Ibu sekalian di Instagram beliau EFT Hypnosis Exercise Class ya, jangan lewatkan, langsung bisa berinteraksi sama Mbak Vivi ini yang sangat menginspirasi. Silahkan sebelum kita akhiri ada waktu 3 menit untuk kesimpulan ataupun closing statement. Silahkan. Iya, Bapak Ibu terima kasih perhatiannya, terima kasih apresiasinya. Terima kasih sudah mengingatkan dan mendoakan saya, terutama soal hijab itu, alhamdulillah. Juga segala apresiasi itu semata-mata itu bukan buat saya dan bukan karena saya nggak akan bisa apa-apa, karena semuanya itu karena saya diizinkan aja sama Allah, karena saya dimampukan aja sama Allah. Kalau saya sendiri, saya bukan siapa-siapa dan nggak akan bisa apa-apa. Saya boleh share lagi sedikit, Dok Agus. Sebelum selesai, ini adalah sebentar. Saya punya quote, Dok Agus. Yes. Tamanku dan tamanmu bisa jadi berbeda, besar atau kecil sesuai wadahnya. Maka pantaskan wadahnya, dan yakinlah bahwa Allah pun pasti akan memantaskan tamanmu. Makanya sekarang saya sedang terus berprogres untuk memantaskan wadah. Ayo kita sama-sama pantaskan wadah. Kemudian yang kedua adalah meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan Maha Baik. Maka hidup kita pun pasti akan baik-baik saja. Kalau hidup kita belum baik-baik saja, berarti masih ada keraguan bahwa Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik yang membuat diri dan hidup tidak baik-baik saja adalah perasaan dan pikiran manusia. Karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Selaraskan pikiran dan perasaan. Amati, bukan larut. Lalu putuskan, karena hidup adalah soal keputusan. Dan yang terakhir, logika aja. Saya diciptakan oleh Allah, lengkap, sempurna. Allah menciptakan semesta beserta isinya. Buat siapa? Semua demi memuliakan manusia. Saya adalah manusia. Rezeki saya datangnya dari Allah. Saya dizolimi manusia, dibelainnya sama Allah. Saya sakit, disembuhinnya sama Allah. Saya bangkrut harta, tapi jiwa saya ditenangin sama Allah. Yang bisa menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat nanti juga hanya Allah. Yang bisa menjauhkan saya dari bala itu juga cuma Allah. Terus kalau wafat nanti kan kembalinya juga ke Allah. Lalu kenapa saya harus bersandar kepada selain Allah? Lalu kenapa saya harus ragu
harus takut, harus khawatir akan hari esok. Hidup itu buat dijalanin, dinikmatin, disyukurin. Saya kan punya Allah yang maha segalanya. Tugas saya tuh ternyata cuma melakukan yang terbaik. Gimana caranya bikin Allah senang, biar tambah sayang sama saya. Gimana caranya menjadi warga yang baik di dunia supaya pantas jadi warga surga. Lalu, nikmat Tuhan mana yang bisa saya dustakan? Masih punya alasan buat nggak bersyukur. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, segala kebenaran dan kesempurnaan adalah milik Allah dan kesalahan tidak sempurna itu adalah betul-betul karena saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Bu Wiwi, terima kasih. Luar biasa. Kami apresiasi ya Mbak Vivi ya dan tim luar biasa dari pengetahuan ini. Kita berdoa kepada Mbak Vivi supaya tetap sehat, sukses, bahagia bersama keluarga. Amin. Dan dikasih kemudahan dalam segala hal. Dan nanti bisa menginspirasi kembali ke grup Icon kembali. Amin, baik, mohon maaf lahir batin. Yang sama buat Nur Agus sama ya, dan terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Pak Agus. Baik, ya, ya. Terima kasih Bagus, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum foto. Bagus, belum cheese dulu. Saya tutup dulu, baru nanti yang hahe nanti. Kan belum foto. Saya tutup secara formal. Ya, baik. Setelah saya tutup nanti kita foto dengan pose sehat, sukses, bahagia. Silahkan yang dari yang admin yang untuk foto. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.